Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 3 Depok, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 3 Depok, Bapak Ibu Wali Kelas, dan yang Bapak sayangi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Depok. Pada pertemuan ini, izinkan saya menyampaikan sekilas informasi mengenai keadaan lingkungan sekolah kita SMA Negeri 3 Depok, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penerapan program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Para siswa-siswi yang Bapak sayangi dan warga SMA 3 Depok yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa SMA Negeri 3 Depok merupakan sekolah adiwiyata untuk tingkat provinsi. Di sini kita bisa lihat sertifikat tertera Gubernur Jawa Barat memberikan piagam penghargaan kepada SMA 3 Depok sebagai penerima penghargaan Raksa Prasada kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup tahun 2015. Yang selanjutnya sedang berupaya untuk bisa mencapai tingkat nasional. Sertifikat adiwiyata tingkat provinsi untuk SMA Negeri 3 Depok merupakan tanda kepercayaan Provinsi Jawa Barat bahwa SMA Negeri 3 Depok peduli terhadap lingkungan hidup, khususnya di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Sertifikat adiwiyata tersebut berlaku selama 4 tahun, di mana setiap tahunnya akan dievaluasi untuk memastikan apakah sekolah masih layak atau tidak untuk memegang sertifikat adiwiyata tersebut. Atau barangkali sekolah nantinya akan terus meningkat menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional dan seterusnya menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Untuk sertifikat adiwiyata sekolah kita berlakunya sampai 2019 dan berhubung adanya pandemi corona maka diperpanjang sampai tahun 2023. Nah, apakah yang dimaksud dengan sekolah adiwiyata tersebut? Sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Di sini kita harus bedakan dengan program adiwiyata. Program adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi dari program adiwiyata ini, maka akan didapatkan sekolah adiwiyata, yaitu sekolah yang menerapkan karakter peduli dan berdaya lingkungan. Di dunia internasional, sekolah adiwiyata disebut dengan Green School atau sekolah hijau. Sekolah adiwiyata ini merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup yang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dan upaya ini dilakukan dengan menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah atau disingkat PBLHS. Melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah ini, maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan dan mengembangkan perilaku ramah lingkungan hidup atau disingkat PRLH. Jadi di sini adiwiyata adalah suatu program dan bukan lomba. Karena yang namanya lomba, begitu kita memperoleh kemenangan, maka urusan akan dinyatakan selesai, sementara kalau program, maka kegiatannya itu berkesinambungan. Nah, prinsip dasar dari program adiwiyata, yang pertama adalah bersifat edukatif atau mendidik. Artinya ini akan menuju ke arah suatu karakter yang baik. Kemudian yang kedua, bersifat partisipatif. Artinya kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama, melibatkan seluruh komponen, dari mulai siswa, kemudian guru, juga kepala sekolah dan komite serta masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga, bersifat berkelanjutan. Artinya kegiatan itu tidak hanya sekali saja, tetapi terus-menerus dilakukan sampai
terbentuknya suatu karakter kepedulian terhadap lingkungan. Jadi pelaksanaan program Adiwiyata ini meliputi 4 komponen. Yang pertama adalah membuat kebijakan-kebijakan yang berwawasan lingkungan. Contohnya adalah membuat tata tertib tentang kebersihan lingkungan, membuat peraturan tentang penanaman pohon, kemudian membuat peraturan tentang penghematan air, penghematan energi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Jadi di sini mengintegrasikan masalah-masalah lingkungan itu ke dalam kegiatan pembelajaran, kemudian juga kegiatan ekskul, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pembiasaan-pembiasaan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan lingkungan yang berbasis partisipatif. Di sini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan itu harus melibatkan seluruh komponen dari sekolah tersebut. Dari mulai siswa, guru, kepala sekolah, komite, dan melibatkan juga masyarakat sekitar. Kemudian komponen yang keempat, melibatkan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Jadi, kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan itu juga harus didukung oleh sarana-sarana pendukung. Misalkan, kita memiliki kolam untuk memelihara ikan, kemudian juga kita memiliki instalasi pengolahan limbah organik, kemudian juga sarana untuk kegiatan hidroponik, juga lahan untuk penanaman, dan sarana-sarana lainnya. Ada 6 aspek dari gerakan PBLHS yang harus diperhatikan oleh sekolah yang menjalankan program Adiwiyata. Keenam aspek tersebut adalah kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, kemudian berikutnya adalah konservasi air, kemudian berikutnya adalah melakukan konservasi energi, kemudian melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, kemudian pengelolaan sampah dari mulai pemilahan, kemudian sampai pengolahan, meliputi kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, serta inovasi yang terkait penerapan PRLH. Sekarang marilah kita melihat keadaan seperti ini. Apakah ini merupakan ciri sekolah Adiwiyata? Kita bisa menilai. Ini adalah sampah plastik yang tidak pada tempatnya, terdapat di tempat lalu lintas tangga. Kemudian di sini ada di kolong meja, kemudian juga berbagai sampah plastik yang dibuang di saluran air, yang mana ini akan bisa menghambat aliran air. Nah, ini adalah suatu contoh-contoh kebiasaan-kebiasaan yang harus diperbaiki, di mana kita harus mau membuang sampah pada tempatnya, dengan sedini mungkin melakukan pemilahan-pemilahan sampah, sehingga nanti untuk berikutnya akan lebih cepat dilakukan pengolahan. Selanjutnya perhatikan di sini bahwa ini memerlukan kerja bersama untuk bisa memelihara fasilitas atau sarana tetap dalam keadaan bersih, seperti ini toilet dalam keadaan bersih, ya. Kemudian saluran air juga bersih dan lancar, dan ini dapat kita lakukan melalui kegiatan bersih-bersih bersama. Kemudian perhatikan di sini, apakah ini efisien, ya, ketika menggunakan air terlalu deras untuk kegiatan wudhu ini, ya, misalkan ini adalah contohnya ya. Kemudian cuci tangan menggunakan air yang cukup deras, padahal sesungguhnya penggunaan air ini bisa kita kurangi kecepatannya atau debitnya bisa kita kurangi, ya. Yang penting adalah efisien. Gitu. Kemudian di sini menyalakan lampu di siang hari merupakan suatu contoh dari penggunaan energi yang tidak efisien. Kita bisa mematikan lampu ini dan menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan. Kemudian di sektor konservasi air, kita juga memiliki kolam, ya,
yang mana kolam ini bermanfaat untuk menampung tumpahan air hujan dan juga untuk menampung limbah wudhu. Sehingga kolam ini dapat kita pakai untuk memelihara ikan. Kemudian di tempat-tempat keran air juga kita perlu memasang stiker yang dimaksudkan untuk mengingatkan para penggunanya agar ingat untuk mematikan keran ketika air sudah tidak digunakan. Nah, kemudian perilaku berikutnya adalah bagaimana kita melakukan konservasi energi dan penghematan penggunaan listrik. Di mana di sini kita memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan, dan juga ketika di siang hari kita biasakan untuk segera mematikan lampu, atau bila mana kita sulit untuk menjangkaunya, khususnya untuk di lantai 2, maka kita bisa menggunakan bohlam sensor cahaya, yang mana bohlam ini bisa memadamkan lampu sendiri ketika terkena cahaya. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tentang pemeliharaan taman dan juga kegiatan penanaman. Kita tentunya sudah tahu apa manfaat dari taman dan tanaman, yaitu selain memberikan unsur keindahan, juga akan menyumbang pada pasokan oksigen di udara dan juga membantu penyerapan air ke dalam tanah. Kita juga perlu melakukan pembelajaran bagaimana melakukan penumbuhan dan pemeliharaan berbagai jenis tanaman. Seperti ini, beberapa tunas-tunas tanaman sedang dilakukan penumbuhan dan pemeliharaan. Kemudian juga kita melakukan kegiatan penanaman, seperti di sini melakukan penanaman pohon jeruk di areal belakang. Kemudian juga melakukan penanaman tanaman obat di areal sekitar taman. Kemudian juga melakukan penanaman tanaman lavender yang merupakan tanaman anti nyamuk. Kemudian juga melakukan penanaman melalui kegiatan perambatan pohon sirih. Kemudian juga kita melakukan pemeliharaan pohon-pohon buah. Seperti di sini adalah pohon alpukat. Kita bisa lihat buahnya sudah tumbuh di sini, buah alpukat di sini dan di sini. Yes. Kemudian juga pemeliharaan pohon sawo, dan juga ada beberapa pohon lainnya seperti mangga dan pohon coklat. Kegiatan selanjutnya yang sering dilakukan adalah melakukan kegiatan hidroponik bersama siswa dari Ekskul Green Community. Kita melakukan penanaman berbagai jenis sayur-sayuran, mulai dari penyemaian bibit, kemudian menyiapkan nutrisi, kemudian melakukan penumbuhan menggunakan net pot pada instalasi hidroponik. Sampai beberapa kali kita juga sudah melakukan kegiatan panen seperti sayuran pokcoy, kemudian ini pokcoy panen, kemudian juga kangkung, kemudian selada dan bayam. Nah, jadi kegiatan hidroponik ini adalah kegiatan yang sering dilakukan bersama dengan Ekskul Green Community. Ya, mudah-mudahan para siswa sekalian juga nanti yang lain bisa belajar bagaimana cara mengembangkan sayuran hidroponik. Kegiatan berikutnya adalah pada aspek pengolahan sampah. Nah, kita sudah tahu bahwa sampah merupakan media pencemaran terhadap alam semesta dan merupakan sumber penyakit. Untuk mengatasi sampah dengan cara membakar sampah bukanlah cara yang tepat untuk mengurangi timbunan sampah. Nah, di sini bila mana sampah dibakar, maka justru sampah akan melepaskan gas yang sangat berbahaya seperti karbon dioksida, kemudian juga gas karbon monoksida, kemudian dari plastik biasanya melepaskan
zat yang disebut dengan dioksin, ya, yang sangat berbahaya bagi pernapasan, bagi mata, dan menyebabkan stroke serta kanker. Nah, sementara di TPA juga kita ketahui sampah-sampah sudah pada menumpuk, sehingga ini akan menyebabkan juga terjadinya pencemaran. Oleh karena itu, kita harus bisa memberikan solusi, yaitu berupa kepedulian kita untuk mau mengolah sampah, mulai dengan pemilahan sampah dari sumbernya. Di sini yang namanya sampah terbagi atas sampah organik, sampah non-organik, kemudian sampah residu, dan sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, sampah organik adalah sampah yang mudah diurai oleh bakteri atau mudah busuk. Ada yang berupa sampah organik basah, dan ada juga sampah organik kering, ya, seperti ini daun dan ranting-ranting. Kemudian juga sampah non-organik. Ini adalah sampah yang tidak mudah diurai oleh bakteri. Dan biasanya sampah ini juga mengandung unsur-unsur yang bukan organik. Dan pengolahan untuk sampah non-organik ini, sebagian kita lakukan dengan mengolahnya menjadi suatu barang kerajinan, dan sebagian lagi bisa kita tempatkan di bank sampah, yang mana di sini barangkali bisa memiliki nilai ekonomi selanjutnya, ya misalkan dijual kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya. Kemudian untuk yang residu, merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah residu biasanya kita letakkan di tong sampah yang berwarna abu-abu. Biasanya ini langsung kita kirim ke TPA. Termasuk juga untuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, seperti batu baterai, sisa obat, alat-alat medis, dan lain-lain. Kita langsung membuangnya atau mengopernya ke TPA. Untuk membantu proses pemilihan sampah, biasanya tong-tong sampah itu diberikan warna-warna tertentu. Nah, di sini kita harus tahu warna-warna dari tong sampah dan peruntukannya bagi sampah tersebut. Untuk sampah yang organik, warna tong sampahnya berwarna hijau. Sementara untuk yang non-organik, seperti plastik, botol, kaleng, yang merupakan sampah non-organik yang masih dapat digunakan kembali, tong sampahnya berwarna kuning. Kemudian bila mana tong sampahnya berwarna merah, ini adalah sampah untuk B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, seperti di sini, sampah dari obat nyamuk, kemudian bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian yang berwarna biru, ini adalah sampah yang masih bisa di-recycle, didaur ulang. Misalkan kertas, karton. Nah, kemudian yang berwarna abu-abu, ini adalah tong sampah untuk residu, yang tidak bisa didaur ulang. Seperti pampers, puntung, tisu, dan lain-lain. Nah, dengan mengenali warna-warna tong sampah ini, maka marilah kita mulai memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari sampah organik, ya. Nasi, kemudian juga kulit-kulit buah, kemudian ikan dengan tulang-tulangnya, kemudian sampah dari dapur yang berupa potongan-potongan sayuran, kemudian juga ada tulang-tulang ayam, dan daun-daun kering. Ini adalah contoh sampah organik. Mana penanganannya? Ini kita perhatikan di sini kerja bakti dari Bapak dan Ibu guru untuk menangani sampah organik, karena sudah beberapa lama sekolah ditinggalkan akibat pandemik, maka sampah organiknya mulai menggunung dan ini ditangani. Sampah-sampah yang cukup banyak ini perlu digiling agar bisa
terkurangi tumpukannya. Kemudian kita campurkan juga sampah-sampah dari sisa-sisa masakan di dapur. Kemudian kita giling bersama sampah-sampah tersebut. Kemudian kita simpan di instalasi lubang cerdas organik yang ada di SMA 3 Depok. Ini merupakan contoh kerjasama dari warga sekolah di dalam menangani sampah organik. Untuk sampah yang non-organik, kita mendapatkannya dari tong sampah yang berwarna kuning atau juga tong sampah yang berwarna biru. Tong sampah yang berwarna kuning yang isinya adalah plastik, botol, kaleng, dan bahan-bahan sampah yang masih bisa digunakan kembali atau reuse. Kemudian juga dari tong sampah yang berwarna biru yang isinya adalah kertas, karton, atau bahan-bahan non-organik yang bisa di-recycle. Kemudian sampah non-organik tersebut bisa kita manfaatkan kembali ataupun bisa kita jual ke tempat-tempat bank sampah lainnya. Yang ketiga adalah sampah residu, yaitu sampah non-organik yang tidak mempunyai nilai ekonomi dan tidak dapat didaur ulang. Contohnya adalah puntung rokok, kemudian baterai bekas, kemudian lampu yang sudah tidak bisa dipakai, kemudian juga tisu dan cotton bud dan lain-lainnya. Ini ditempatkan di tong sampah yang berwarna abu-abu. Nah, biasanya tong sampah ini dialasi oleh kantong plastik yang berwarna hitam. Yang kemudian nanti sampah residu tersebut diangkut menuju ke TPA. Nah, karena proses pengelolaan sampah juga memerlukan waktu yang tidak singkat, maka kita juga dapat berperan untuk mengurangi volume sampah dengan membudayakan perilaku berikut ini. Yang pertama adalah kurangi kemasan saset. Karena kemasan saset itu merupakan gabungan dari unsur plastik dan unsur aluminium foil. Jadi seandainya kalian ke sekolah, maka sebaiknya kalian membawa langsung isi daripada saset tersebut untuk dimasukkan ke dalam kotak makanan kalian yang kemudian bisa kalian bawa ke sekolah. Sementara sampah sasetnya bisa kalian tinggalkan di rumah untuk diolah sendiri. Kemudian biasakan kalau makan itu harus dihabiskan agar tidak meninggalkan sisa. Kemudian bawalah botol minum kalian sendiri ketika ke sekolah. Upayakan tidak membawa botol kemasan plastik karena wadah botol minum kemasan plastik cenderung bisa menimbulkan sampah. Gunakanlah botol minum untuk air isi ulang. Kemudian hindarilah menggunakan styrofoam dan bawalah wadah makanan kalian sendiri. Seperti ini berupa Tupperware atau wadah-wadah yang bisa digunakan kembali. Kemudian hindarilah penggunaan kantong kresek dan beralihlah ke tas ramah lingkungan. Baik anak-anak, para siswa-siswi SMA Negeri 3 Depok, dan Bapak Ibu Guru SMA 3 Depok, apa yang ditampilkan sebelumnya merupakan contoh-contoh gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah atau PBLHS, dan juga perilaku ramah lingkungan di SMA Negeri 3 Depok sebagai perwujudan dari pelaksanaan program Adiwiyata Sekolah. Dan gerakan-gerakan PBLHS dan perilaku ramah lingkungan ini harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah tanpa kecuali. Dan untuk para siswa, gerakan-gerakan PBLHS ini memerlukan dukungan dari tenaga kader-kader Adiwiyata dari unsur siswa. Seperti di sini, dari unsur pengurus kelas, ini Bapak mintakan ada 12 siswa per kelas. Sementara dari unsur ekskul, ini ekskul GC, ekskul pramuka, dan ekskul ekstamba dengan sendirinya akan berperan aktif di dalam mendukung gerakan PBLHS ini. Nah, kader-kader Adiwiyata siswa ini dimaksudkan sebagai penggerak warga sekolah dan warga sekitarnya dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
Lingkup tugasnya Bapak tekankan di sini. Yang pertama adalah memantau kebersihan dan penggunaan komponen listrik di kelas dan di sekitarnya. Jadi seandainya kegiatan tatap muka sudah bisa kita laksanakan, maka di pagi hari pastikan bahwa ketika matahari sudah bersinar, maka pastikan komponen-komponen listrik seperti lampu sudah bisa dimatikan dan gunakan cahaya matahari untuk membantu penerangan. Kemudian yang kedua, membantu dalam pemilihan sampah sampai dengan bank sampah. Jadi ketika kegiatan tatap muka bisa dilaksanakan, maka begitu selesai jam pembelajaran, maka kader-kader Adiwiyata sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan mengumpulkan sampah-sampah sesuai dengan kelompok-kelompoknya untuk kemudian nanti disetorkan ke bank sampah. Kemudian yang ketiga, membantu dalam pengolahan sampah organik. Ini juga nanti ketika kegiatan tatap muka sudah bisa kita laksanakan, maka kita akan bersama-sama untuk mengolah sampah organik, ya, mulai dari mencampurkannya, menggilingnya, kemudian membolak-balik sampah yang ada di instalasi kita. Kemudian yang keempat, membantu menjaga kebersihan toilet. Nah, nanti kita juga bisa bersama-sama menjaga kebersihan toilet dengan melakukan kegiatan bersih-bersih toilet. Kemudian yang kelima, membantu dalam perawatan taman. Ini juga kita berharap kita bisa sama-sama untuk menjaga taman kita, kemudian melakukan penanaman-penanaman untuk menghijaukan areal sekolah. Kemudian yang keenam, membantu kegiatan peduli lingkungan di luar sekolah. Ini khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanaman pohon di luar lingkungan sekolah, seperti misalkan penanaman 1000 pohon di Kota Depok, ya. Maka ini memerlukan tenaga kader Adiwiyata dari unsur siswa, khususnya yang terkait di sini adalah dari GC, dari Pramuka dan Ekstamba. Baik, para siswa-siswi SMA 3 Depok semuanya, Bapak tunggu partisipasi kalian di dalam kader Adiwiyata Siswa untuk mendukung gerakan PBLHS ini. Pembentukan kader Adiwiyata Siswa di kelas kalian bisa dikoordinir oleh wali kelas kalian. Dan nanti data-data mengenai siswa-siswi yang masuk sebagai kader Adiwiyata Siswa bisa dikirimkan ke bagian kesiswaan. Nah, jadi di sini untuk bisa menemukan budaya ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui, ya, mulai dari dipaksa, kemudian akan menjadi terpaksa, dan nanti menjadi bisa, biasa, dan akhirnya akan menjadi budaya. Ini adalah beberapa contoh-contoh gerakan bersama yang kita lakukan selama berada di SMA 3 Depok. Mudah-mudahan kita semua bisa berpartisipasi untuk mendukung gerakan PBLHS ini, sehingga sekolah kita tetap sebagai sekolah Adiwiyata. Mari kita hidupkan kesadaran terhadap lingkungan dan budayakan perilaku ramah lingkungan hidup dimanapun kita berada. Demikian yang bisa disampaikan dari gerakan-gerakan PBLHS di sekolah kita dan perilaku ramah lingkungan yang perlu kita hidupkan. Semoga bisa menjadi perhatian dan motivasi bagi kita semua, seluruh warga SMA Negeri 3 Depok. Bila ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang ingin disampaikan, dipersilakan. Bapak tunggu komentar-komentarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.